الحمد لله الذي جعل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية وقال الله أيضا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيارة سبحان الله أما وتعالى أما يشركون صدق الله العظيم. Ma'asyiral mu'minin, ikhwati iman, jamaah salat subuh Masjid Raya Cipinang yang dimuliakan Allah, saimin saimat rahimakumullah. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan takdir dan inayah Allah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan amanah oleh Allah kenikmatan iman, Islam, umur dan kesehatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita mampu melaksanakan kembali yaitu saum di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan ibadah saum dan ibadah yang lainnya yang sudah kita lakukan dijadikan amalan salihah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, merupakan sunatullah Allah membuat sesuatu yang ada di muka bumi ini, kemudian Allah memisah-misahkan, membagi-bagikan, dan kemudian Allah mengutamakan dan mengistimewakan dari sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Allah menciptakan makhluk di alam raya ini betapa banyaknya. Dari mulai hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, yang melata, yang di air, yang di daratan, yang di dalam tanah. Kemudian manusia, kemudian jin atau malaikat dan sebagainya. Ikhwatu iman sekalian, dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan, Allah yang menciptakan, wa yahtar, Allah juga memilih yang teristimewa dari makhluk-makhluk itu. Dari makhluk yang banyak sekali Allah ciptakan, kemudian Allah memilih yang teristimewa dari makhluk itu, maka Allah memilih makhluk yang bernama manusia. Jadi manusia Allah lebihkan sekalipun dengan malaikat. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, pemimpin, penakluk, dan juga manusia yang dimuliakan oleh Allah, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Dari miliaran manusia yang Allah ciptakan lebih mulia daripada makhluk yang lain, ternyata dari miliaran manusia yang Allah sudah ciptakan, Allah memilih lagi di antara manusia itu yang diistimewakan oleh Allah. Siapa? Para nabi. Nabi yang Allah kisahkan dalam Al-Quran berjumlah 25 nabi. Tetapi di dalam sirah-sirah nabawiyah atau di dalam fikih Islam bahwa nabi itu berjumlah 120.000 nabi.
tetapi hampir separuhnya dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Artinya dari manusia yang bermiliaran yang telah Allah ciptakan, Allah pilih para nabi. Maka nabi artinya pilihan. Kalau menurut istilah nabi adalah makhluk atau manusia pilihan Allah yang diberikan syariat untuk menuntun para umat-umatnya. Dari manusia miliaran dipilih nabi 25. Dari 25 nabi yang Allah istimewakan dan muliakan, Allah masih memilih lagi dari 25 nabi 5 rasul. Rasul artinya utusan. Makanya di dalam akidah setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Rasul itu Allah pilih istimewakan di antara para nabi. Dari 25 rasul jadi 5 rasul. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi minar rusul. Para rasul itu ulul azmi. Apa ulul azmi itu? Yang berdakwahnya itu penuh dengan kesabaran, penuh dengan penderitaan, tapi dia tetap tabah menghadapi sesuatu di dalam berdakwahnya. Dari 5 para rasul yang Allah istimewakan di antara para nabi, 5 rasul ini sama Allah masih dipilih yang lebih utama lagi. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna, manusia yang paling diistimewakan oleh Allah. Maka wajar dan wajib kita sebagai umat Islam, umat Muhammad, jadikan Nabi Muhammad sebagai figur, uswah, qudwah, contoh, teladan, akhlaknya yang sangat mulia menjadi bagian idola kita. Makanya iman di dalam Islam, rukun Islam atau di dalam baik rukun iman, rukun Islam itu kepercayaan kepada para nabi dan rasul, kemudian dari amal-amal nabi yaitu rukun Islam dari mulai syahadah, salat, zakat, puasa, haji itu adalah sesuatu amalan yang pernah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ana khairul makhluqi wa ana ukhbir." Aku sebaik-baiknya makhluk, kata Nabi. Tapi aku tidak pernah sombong. Jadi Nabi itu memberikan kepada kita teladan contoh yang paling dibenci oleh Nabi itu adalah sifat-sifat sombong. Karena sifat sombong itu merupakan sifat makhluk yang paling dicela, dihinakan oleh Allah. Siapa? Iblis. Aba wastakbaro. Iblis itu punya sifat menolak kepada kebaikan, wastakbaro, dan sombong. Maka Nabi mengatakan, aku sebaik-baiknya makhluk tapi aku tidak sombong. Bisa dibuktikan. Hanya Nabi Muhammad yang pernah ke arasnya Allah. Hanya makhluk yang pernah ke arasnya Allah Nabi Muhammad. Sekalipun malaikat tidak pernah ke aras. Ketika terjadi Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ditemani oleh Jibril sampai Jibril ke Sidratul Muntaha. Tapi dari Sidratul Muntaha ke arasnya Nabi Muhammad sendiri yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya wa rabbuka yahluku ma yasha wa yahtar. Allah Tuhanmu yang menciptakan di alam raya ini dan Allah juga memilih yang mengistimewakan seseorang itu. Maka kalau Bapak lihat di pasar-pasar, kan ada jeruk itu macam-macam, sampai ada jeruk super namanya Pak. Satu peti itu jeruk kadang-kadang tidak sama, oleh pedagang disortir lagi. Yang kecil, yang sedang, yang besar gitu kan Pak ya. Durian juga kan macam-macam. Entah durian apa paling bawah,
Durian yang paling terkenal durian apa? Nah kira-kira yang memilih pedurenan itu siapa? Bukan Allah itu mah. Ya, semua ciptaan Allah. Tapi kan manusia yang membagi-bagi itu. Ya, di kantor, di tempat kerja, klasifikasi manusia itu pasti ada. Tapi kata Allah, Allah yang memilihnya. Tapi kalau manusia yang memilihnya bisa salah. Ya, kalau manusia yang memilihnya bisa salah. Seperti di dunia, tempat yang paling suci menurut Allah mana Pak? Ya, pertama Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Aqsa. Yang ketiga Masjid Nabawi. Itu kan tempat-tempat suci. Orang Syiah bilang yang paling suci di mana? Di Karbala, tanah yang merah juga dibawa. Nah itu kan pilihan manusia, jadi salah. Tapi kalau Allah sudah memilih tidak ada yang salah. Ya, makanya Allah menggunakan takdir, itu pilihan. Nah maka ikhwati iman sekalian, di dalam Al-Quran surat Taubah pun Allah memilih yang teristimewa. Apa? Tentang penciptaan dalam Al-Quran, tentang kehidupan dan periode. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhur indallah itsna asyara syahra fi kitabillah. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan bulan per tahun yang Allah sudah buatkan ada 12 bulan. Fi kitabillah, tercatat di dalam Al-Quran. Bulan Hijriah yang dimaksud, bukan bulan Masehi. Januari, Februari, Maret, hafal nggak Pak? Hafal Pak? Hafal lah. Coba kalau bulan Islam Hijriah, Muharram, Safar, lupa lagi. Muharram, Safar, Mulud, Sirih Murud, Laki, Raja, Berwah, nggak ada di dalam itu mah, di dalam tahun Islam mah. Iya, itu tahun Jawa. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadi Awal, Jumadi Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kan diganti Muharram jadi Syuro, katanya Pak ya. Muharram, Syuro, Muharram, Safar, Mulud, Sirih Mulud, Laki, Rajab, Berwah. Ya kan? Sampai puasa Ramadan, poso. Kemudian habis poso, Sawal, habis Sawal, Hapit. Hapit, bulan kejepit. Bulan antara kejepitnya 2 hari raya. Kemudian Dzulhijjah jadi Rayagung. Oh kan? Jadi waktu iman sekalian, inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahra fi kitabillah. Allah sudah menetapkan bahwa perhitungan bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Muharram, Safar, fi kitabillah, bulan-bulan itu ada tercantum di dalam Al-Quran. Januari, Februari punya siapa Pak? Tahun Masehi punya orang Kristiani, tapi cari di dalam Injil, Alkitab gak ada. Ya, baik perjanjian lama, kejadian, ulangan, bilangan, imamat, Lewi, enggak tercantum yang namanya Januari, Februari di kitab suci mereka. Di perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yahya, enggak ada. Tapi justru Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan fi kitabillah, tercatat di dalam Al-Quran. Itu Allah yang berkata. Makanya yang sering kita dengar, Syahrul Ramadan, Ramadan kan Pak? Itu artinya menunjukkan bahwa bulan namanya Ramadan ada di dalam Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan 1 tahun 12 bulan. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, fiha arba'atul hurum. Dari 12 bulan itu Allah memilih 4 bulan yang dimuliakan. Oh, 12 bulan Allah ciptakan, dipilih 4 bulan yang Allah istimewakan. Bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan dipilih oleh Allah. Kalau Bapak mau milihnya bulan apa? Allah yang memilih, nggak bisa diganggu gugat. Amram min indina, itu sudah menjadi keputusanku kata Allah.
Gak bisa manusia memuliakan bulan-bulan yang lain. Ternyata Allah bulan yang 4 itu sudah dimuliakan. Fi kitabillah, di dalam Al-Quran. Dari 12 bulan, 4 bulan, Allah memilih lagi teristimewa dari 4 bulan, 1 bulan. Bulan apa? Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Allah mengistimewakan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Berarti kalau Ramadan diistimewakan, apa yang teristimewa di bulan Ramadan? Jangan-jangan kita sama-sama aja. Kemarin juga bulan Rawah, nyebutnya Rawah. Padahal mas Sa'ban gitu Pak. Kemudian habis Syawal, habis Ramadan Syawal. Ya, apakah sama bulan Syawal dengan Ramadan? Apakah sama bulan Sa'ban dengan bulan Ramadan? Allah mengistimewakan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Di antara keistimewaannya, apa Pak? Keistimewaan bulan Ramadan adalah seluruh amal-amal yang kita perbuat, yang wajib, yang sunat, Allah lipat gandakan pahalanya. Yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700 kali lipat. Kemudian yang sunat pahalanya seperti yang wajib. Maka di bulan Ramadan banyak orang menunaikan ibadah-ibadah. Taraweh, 1 hari ke-1, ke-2, ke-3. Masih banyak apa di sini? Masih penuh enggak ini? Alhamdulillah Pak ya. Nah, berarti yang mengisi masjid tahu tentang keistimewaan awal Ramadan. Iya, nanti udah pertengahan reserse. Iya gitu. Ternyata semakin ke depan. Apanya Pak? Sopnya. Iya, lama-kelamaan 2 baris sama imam kan. Ya, iman sekalian, maka kita sebagai pribadi muslim kalau tahu keistimewaan Ramadan, pasti kita tidak akan meninggalkan nilai-nilai ibadah yang luhur dan dimuliakan oleh Allah. Maka iman sekalian, ketika Ramadan siangnya saum, berzikir, berdoa, istighfar, tilawah Al-Quran, berbagi dan memberi. Kenapa? Karena ketika kita berada di bulan Ramadan sedang saum, dari mulai pagi habis subuh sampai dengan maghrib ketika berbuka, Allah tidak akan menolak doanya orang yang sedang saum atau puasa sampai menjelang, sampai iftar, sampai dia berbuka. Jadi di bulan Ramadan kita mustajab, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Maksudnya keistimewaan di sana apa? Diisi saumnya, berzikir, berdoa, istighfar, baca Al-Quran, memohon kepada Allah. Malamnya tarawih, berzikir, berdoa, istighfar, baca Al-Quran. Siang dan malam dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Maka kita akan mendapatkan keistimewaan juga dari Allah. Dari 1 bulan Ramadan Allah istimewakan 30 hari. Masih Allah mengistimewakan di bulan Ramadan. Kapan Pak? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi 10 Pak. 20 hari di awal Ramadan para sahabat biasa-biasa saja dengan semangat yang biasa. Tapi ketika masuk 10 hari terakhir luar biasa. Kenapa? Sampai Nabi ketika 10 hari yang terakhir apa katanya Pak? Mengencangkan ikat pinggangnya. Meninggalkan meninggalkan istrinya cerai ya tuh Pak. Meninggalkan tempat tidurnya. Menjauhi istri-istrinya, bukan meninggalkan istri. Meninggalkan tempat tidurnya. Artinya apa? Mereka itikaf ke masjid.
Mereka mabit tiap malam ke hari ke-10. Ustaz, kalau saya itikaf 10 hari, di akhir kan saya harus kerja. Kalau cutinya kan cuma sedikit buat pulang kampung. Bisa itikaf gak bisa pulang kampung. Maka ya kita lah itikafnya ngalong, Pak. Ngalong itu apa, Pak? Malamnya saja gak apa-apa kan? Nah, kenapa demikian? Artinya beda ketika kita di 20 terakhir dengan 20 awal dengan 10 hari terakhir. Lebih semangat. Kenapa lebih semangat? Karena di malam-malam itu, di malam-malam yang ke-10 hari terakhir, kenapa mengistimewakan Nabi Muhammad? Dan Allah memberikan keistimewaan di 10 hari terakhir. Karena di 10 hari terakhir Allah masih mengistimewakan lagi. Apa Pak? 5 malam di malam-malam yang ganjil di 10 hari yang terakhir tuh. Artinya tanggal 21, 23, 25, 27, 29 beda dengan malam-malam yang genap. Kenapa Pak? Karena kata Nabi, di 5 malam yang Allah istimewakan, Allah masih mengistimewakan di antara yang 5 malam yang ganjil, apa Pak yang istimewanya? 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa? Malam Lailatul Qadar, Masya Allah. Coba ya iman sekalian, malam Lailatul Qadar itu Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menyebutkan tanggal ganjilnya yang mana. Cuma Nabi mengatakan, cari oleh engkau asyra awahir fi lailatil witri. Cari oleh engkau di malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tuh. Jadi tidak menyebutkan Nabi malamnya malam tanggal berapa, cuma cari di malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, kecuali ada sahabat yang betul-betul dia belajar Al-Quran, pingin tahu malam Lailatul Qadar itu kapan. Wah, dibaca. Ternyata ada sahabat yang menyimpulkan tanggal 27 katanya. Ternyata 27 itu beralasan. Alasannya Al-Quran lagi Pak. Kenapa? Para sahabat itu menyebutkan ketika meneliti surah Al-Qadar, Lailatu 4 huruf, lam ya lam ta 4 huruf. Al-Qadar berapa huruf? Alif, lam, ko, dal, ro berarti 5. 5 tambah 4, 9. Berapa kali Allah menyebutkan dan mengurang Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. 3 kali apa ya? 3 kali Allah mengulang Lailatul Qadar, ada 9 kalimat, berarti 9 kali 3, 27. Sampai seperti itu para sahabat pingin tahu malam Lailatul Qadar. Kita mau udah dikasih tahu ya, para sahabat udah nunggu, tapi tetap aja tidak mau malam Lailatul Qadar itu ya, menyempatkan diri, menghadirkan Allah dalam diri kita semalaman. Tapi waktu itu minggu kemarin saya ada pengajian khusus. Orang NTB dan orang Makassar. Ya, orang timur semua. Ternyata di Bima dan di Makassar bakso, katanya kecamatan bakso. Ya, kenyang bakso itu makanan, ternyata kecamatan. Ternyata apa? Di daerah timur kalau sudah menyebutkan Lailatul Qadar, mereka yakin. Kapan? 27 likur. Pernah dengar likur gak Pak? Di Jawa itu likur apa? Hitungan di atas 20 ya. Iya itu likur itu. Kan likur itu kan hitungan kan. Ternyata likur itu singkatan kata mereka. Saya juga baru tahu. Apa Pak likur? Likur itu lamkop. Likur kan gitu. Lamkop. Ternyata lamkop itu Lailatul Qadar.
Masya Allah. Makanya setiap tanggal 27 mereka keluar semua masuk ke mana? Ke masjid. Semalaman mereka kumpul berzikir, berdoa, istighfar, baca Quran. Menghadirkan dirinya supaya Allah datang. Dan mereka yakin malaikat sudah ada di hadapan mereka. Ustaz, saya tidak dapatkan lagi ketika saya hidup di Bekasi dan di Jakarta. Tapi kalau di kampung terasa. Lailatul Qadar itu menyatu dengan kita dan malaikat datang di hadapan kita terasa ada. Kenapa? Mereka ramai-ramai ke masjid, mereka berzikir, berdoa, istighfar. Karena apa? Mereka yakin dan Al-Quran tidak pernah bohong. Apa keutamaan Lailatul Qadar selain lebih baik daripada 1000 bulan? Kata Allah dalam Al-Quran, pasti ini hafal semua ayatnya. Bagaimana kita tidak mau melaksanakannya? Kata Allah sampai meyakinkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan pertama. Yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Masya Allah. Tanazzul itu apa? Kalau turun dari atas, dari bawah, berarti malaikat di langit. Malaikat turun berarti dari atas kama. Ya makanya saya sering bercanda Pak. Saya itu tanggal 25, 26, 27. Ya giliran mabit untuk Lailatul Qadar itu saya suka di mana? Di Ta'awun. Di puncak. Kenapa Pak? Ya banyaklah komunitas sampai sekarang ada ruang itikaf 2 lantai itu di Ta'awun di belakang. Itu hasil daripada orang-orang yang itikaf. Ternyata disambut oleh DKM Mesir, disambut oleh Pemda Bogor dan Jawa Barat, akhirnya dibangunlah ke belakang tempat itikaf. 25, 26, 27, apalagi malam yang ganjil itu Ta'awun penuh. Di masjidnya, di aulanya, di terasnya, di halamannya, sampai orang itu ngampar sarung, ngampar terpa di halaman Masjid Ta'awun di puncak. Dalam keheningan tidak ada, dalam keheningan malam tidak ada suara binatang. Angin tertiup tidak terlalu kencang, emang tidak ada angin. Udara yang begitu segar, keheningan terasa berzikir dan berdoa. Mereka semuanya menangis, istighfar. Di sana di bawah pohon, di taman ada orang yang sedang menangis seguk-segukan. Astagfirullah ya Allah. Kan doanya pendek ya Pak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi Pak malam-malam yang ganjil bangun. Jadi di sana itu penuh sampai ke halaman-halaman. Masya Allah. Luar biasa Pak. Malam-malam yang ganjil itu. Ya. Jadi kan Tanazzul itu kan dari atas ya turunnya Pak. Makanya saya kalau ganjil ya ke puncak kan. Paling duluan nanti sebelum ke Jakarta itu kan. Enggak juga Pak. Kira-kira turun gak ke Cibinang ini Pak? Lailatul Qadar turun gak Pak? Insya Allah. Maka bangun karena Lailatul Qadar itu malam. Sejak kapan? Dari mulai gurubnya matahari terbenam sampai matahari terbit. Yaitu datangnya fajar shidik ketika subuh tiba. Makanya tanazzalul malaikat itu sebelum turun dari langit, kan Allah mengatakan biidni rabbihim, dengan izin Allah para malaikat turun ke langit bumi. Ternyata malaikat sebelum turun ke muka bumi diinstruksikan sama Allah, di briefing dulu malaikat itu. Dikasih tahu dulu sama Allah. Apa Pak? 3 hal Allah berikan di briefingnya kepada para malaikat. Kata Allah, wahai malaikatku, ini bahasa kitanya aja, ya Pak. Di dalam hadis qudsi, wahai malaikatku, kalian datang ke muka bumi dan tolong 3 hal engkau lakukan. Pertama, catat hamba-hambaku. Ketika dia meminta sesuatu, catat permintaannya dan sampaikan kepadaku, niscaya akan aku berikan permintaannya. Pertama. Yang kedua, jika hambaku memohon, bertobat, beristighfar, memohon ampun kepadaku, catat oleh engkau
Apa dosa-dosa yang mereka perbuat akan aku hapuskan seluruh dosa dan kemaksiatannya. Yang ketiga, jika hambaku meminta sesuatu, keselamatan dunia dan akhirat, catat oleh engkau, niscaya aku menjamin buat dia mulia di dunia, selamat di dunia, selamat di akhirat. Bayangin Pak, malaikat yang diinstruksikan oleh Allah turun ke muka bumi mencatat. Maka malaikat ketika datang pada malam yang ganjil, kemudian orang itu bangun. Maka Rasulullah menggiring keluarganya, para sahabat menyuruh kepada keluarganya untuk bangun pada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Malaikat menghampiri kepada kita, ayo berdoa, meminta kepada Allah, aku akan catat permintaanmu. Itu yang bangun, berzikir, berdoa, beribadah. Kalau yang bangun geplak, balak 3, balak 4 dicatat apa enggak Pak? Dicatat dosanya. Orang yang melek berdoa dikasih parze, dikasih hadiah, dikasih ampunan, dicatat semua permintaannya. Orang yang tidur kira-kira kebahagiaan enggak Pak? Masya Allah. Ini satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun Pak 1000 bulan? 83 tahun. 83 itu dari mulai perhitungan 1 sampai 83 soleh dan baik, gak ada dosa dan kemaksiatan. Bapak ada yang usia 60 tahun di sini? Ada, lebih 60 ada? Ada, 83 ada? Belum ada. Pak, kalau maaf ini, kalau Bapak dan Ibu usia 60 tahun kira-kira solehnya berapa tahun? Ya artinya kan kita ketika 5 tahun, 10 tahun belum balik Pak. Ketika kita dewasa banyak berbuat dosa dan kemaksiatan. Berarti kalau usia kita umpamanya 60 tahun, 50 tahun, berapa tahun soleh dan benerannya diri kita. Tapi ketika malam Lailatul Qadar dari hitungan 1 sampai 83 1000 tahun soleh dan baik kehidupan kita. Dijamin oleh Allah. Siapa yang berkata Allah dalam Al-Quran bukan Nabi Muhammad dan bukan saya. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tinggal beberapa hari lagi kan kita menghadapi malam yang ganjil. Ustaz, tahun depan saja. Emang tahun depan dijamin umur kita sampai? Dijamin Indonesia masih ada? Maksudnya ya kiamat maksudnya kan kita tidak tahu. Maka perbaiki ibadah kita, perbaiki nilai hubungan kita dengan Allah dan seluruh manusia. Maka ketika menghadapi malam-malam yang ganjil, mental kita sudah siap, fisik kita sudah siap. Nanti kalau enggak pernah begadang, wah badannya bisa rontok. Tapi Ustadz biasa saya, begadang apa? Kemarin nonton bola, dari jam 12 malam 2 sesi kan, sampai jam berapa? Sampai subuh, kuat. Iya, masa nonton bola mampu berapa hari menonton bola itu Pak, bola dunia itu kemarin? Ya lama banget. Untung kemarin gak jadi bola dunia di Indonesia. Nah bayangin, nanti pinanya ketika Lailatul Qadar bagaimana Pak? Ya kan Pak? Ini kan U20 ya? U20 Ramadan lagi. Bagaimana kalau final dan semifinalnya di malam Lailatul Qadar, keganggu gak Pak? Ya, tapi Ustaz tetap aja diundur lah insya Allah. Ngundur siapa? Allah yang ngundur. Iya, ternyata yang dibully sekarang 2 gubernur. Waduh Masya Allah. Itu kehendak Allah, itu Allah gak yang menentukan? Allah yang menentukan. Tapi ya ada ikhtiar para ulama, ormas-ormas Islam. Ya, jadi Fatimah sekalian Allah yang mengatur sesuatu. Nah sekarang gak ada U20, siap gak kita meraih malam Lailatul Qadar? Kenapa demikian? Dan apa yang dilakukan? Pada malam Lailatul Qadar itu Allah mengatakan, Inna anzalnahu, sesungguhnya aku menurunkan Inna anzalnahu, sesungguhnya aku yang menurunkan menurunkan apa? Al-Quran. Ya Pak ya? Inna anzalnahu, sesungguhnya aku yang menurunkan itu Al-Quran.
Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu nuzulul Quran pada malam Lailatul Qadar. Pada malam yang ganjil. Lailatul Qadar itu cari oleh Nabi dikatakan 21, 23, 27, 25, 27, 29. Di kita nuzulul Quran tanggal berapa? Jangan-jangan Qurannya beda. Karena diturunkannya tanggal 17. Iya Pak. Jadi waktu iman sekalian nuzulul Quran itu dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Kapan? Lailatul Mubarakah atau Lailatul Qadri. Jangan-jangan Lailatul Qadar tanggal 17 di Indonesia. Padahal kata Nabi asyra awahir fi Lailatul Witri. Tanazzalul malaikah, maka yang paling utama pada malam Lailatul Qadar yang tidak boleh lepas apa? Baca Al-Quran. Karena keutamaan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Para sahabat 10 hari, 20 hari menghatamkan Al-Quran 2 kali. Ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, para sahabat lebih meningkatkan lagi. Menghatamkan Al-Quran ada yang 2, yang 3, yang 4. Kata Nabi bertanya, mampu kalian menghatamkan Al-Quran dalam 10 hari? Ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan 3 kali hatam, insya Allah ya Rasulullah. 4 kali insya Allah ya Rasulullah. 5 insya Allah. Jangan, kata Nabi. Kalau kalian lebih daripada 4, nanti bacaan Qur'annya rusak. Maksudnya apa? Terlalu cepat. Ya, jadi kalau baca Al-Quran terlalu cepat, para sahabat bisa hatam Al-Quran dalam 10 hari 5 kali. Tapi kata Nabi jangan. Kalau cepat-cepat itu nanti bacaannya rusak. Ya, jadi para sahabat, para ulama-ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, para ulama-ulama ketika datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, meninggalkan mereka membaca kitab-kitab tafsir. Mereka meninggalkan membaca kitab-kitab hadis. Mereka meninggalkan membaca buku-buku apa saja. Yang dibaca cuma satu, yaitu Al-Quran. Wa qiraatu bi mushafin. Dan mereka membaca Al-Quran dengan mushafnya. Jadi yang paling utama di bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang dilakukan adalah tilawah Al-Quran, khotmul Quran. Dan membacanya dari mushafnya. Dulu para sahabat selain membaca Al-Quran di mushaf dengan apa? Kalau sekarang kan membaca Al-Quran di mushaf, selain di Al-Quran di mana? Di HP. Ya Pak ya? Kalau Imam Syafi'i dia membaca Al-Quran dengan mushafnya. Dulu selain mushaf Al-Quran pada zaman sahabat sama Imam Syafi'i udah ada HP. Enggak, belum ada. Jadi mereka selain Al-Quran membaca Al-Quran di mana? Di hafalan mereka. Imam Syafi'i 8 tahun sudah tahfidz Al-Quran. Para sahabat sudah tahfidz Al-Quran semuanya. Mereka ketika Ramadan tiba bukan menghafal Al-Quran, membacanya di dalam hafalan akalnya, otaknya. Tapi mereka membaca Al-Quran dari mushafnya. Kenapa harus membaca Al-Quran dengan mushafnya? Kata Nabi, Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Baca oleh kalian Al-Quran. Karena kelak Al-Quran akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Apa syafaat itu? Penolong, penyelamat. Buat siapa? Li ashabihi, bagi orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Kenapa Nabi mengatakan li ashabihi, bagi orang yang bersahabat dengan Al-Quran? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Khalid disebut sahabat Nabi. Kenapa disebut sahabat? Karena sahabat itu taat, patuh, tunduk
ngikutin perintahnya, ittiba kepada Nabi, tidak pernah mengingkari janji, apalagi berkhianat kepada Nabi. Itu sahabat, maka sahabat itu tidak pernah berkhianat. Sahabat dalam duka selalu dia menyertai. Sahabat dalam luka selalu mengobati. Sahabat dimanapun dia siap menolong sahabatnya, karena dia sumpah setia sebagai sahabat. Beda dengan teman. Kalau teman kan ada istilah teman makan teman. Betul Pak? Ini teman ya teman. Makanya kadang-kadang katanya menggunting dalam lipatan. Menyalip di tikungan. Itu kadang-kadang kan Masya Allah. Jadi teman itu bisa mendustai, teman itu bisa mengkhianati. Tapi kalau sahabat tidak akan berkhianat kepada sahabatnya. Jadi waktu iman sekalian, Al-Quran kata Nabi li ashabihi. Al-Quran akan menjadi sahabat kita. Di mana? Di akhirat kelak yang tidak ada syafaat pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, wasilahnya dengan membaca Al-Quran. Sekarang kalau saya tanya, bersahabat mana antara Al-Quran dengan ini? Bersahabat dengan Al-Quran atau bersahabat dengan Al-HP? Coba Pak. Apakah Al-HP akan menjadi sahabat kelak di akhirat? Akan menjadi penolong buat kita? Enggak ada dalilnya. Bukan enggak boleh kita punya HP. Ustaz kalau saya baca Al-Qurannya di HP. Kata Nabi, wa qira'atu bi mushafin. Baca di mushafnya. Karena itu mushaf akan menjadi syafaat buat kita. Makanya kalau Ramadan tiba bapak-bapak ibu-ibu langsung ke toko buku. Beli Al-Quran yang gede. Biar kelihatan. Makanya suka tuh di imam ya gede. Makanya disebut Quran imam katanya gitu kan. Apa begitu Quran imam. Kemudian kalau bapak ibu-ibu ya, saya orang tua itu, ibu udah hampir dulu ya, udah hampir 70 tahun beli Al-Quran yang gede biar bisa kebaca. Udah gede, pakai kacamata lagi gede gitu kan. Masya Allah, kenapa emang besok Ramadan bulan depan katanya, beliin. Kemudian dikasih, setiap kali sholat 4 lembar. Masya Allah, 1 bulan bisa 2 kali khatam Al-Quran. Coba Pak, pakai apa Pak itunya batasnya? Pakai apa itu batasnya? Pakai sisir yang gede, dibalik lagi. Aduh, maka saya suka ingat gitu, ya Allah Nabi. Katanya jangan dibuka Quran, ada sisirnya. Kenapa? Ternyata di sisir itu seret digituin, ditandain. Oh Masya Allah. Bapak sudah tandanya di juz keberapa Pak? Alhamdulillah Ustaz. Setiap maghrib saya 2 juz, 3 juz. Itu mah juz. Berbuka dengan jus jambu. Itu mah jus atau minuman. Ya, jadi waktu itu sekalian, bagaimana kita bersahabat dengan Al-Quran. Kemudian ada yang harus kita garis bawahi dalam surah Al-Qadar itu. Apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr, dari segala macam urusan. Itu maksudnya apa? Dengan izin Allah juga pada malam Lailatul Qadar ada perubahan yang sangat signifikan. Apa Pak? Silakan buka dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, 4 dan 5. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Inna kunna munzirin. Dalam surah Ad-Dukhan Allah menyebutkan bahasa Ramadan, bulan Ramadan itu malam Lailatul Mubarakah. Bulan Ramadan bulan penuh dengan keberkahan. Nah, pada malam Lailatul Qadar kata Allah, fiha yutraku kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar yutraku, ada ketentuan, ada ketentuan, ada keputusan Allah yang merubah takdir-takdir manusia. Pak, kita hidup di dunia ini ditentukan gak takdir sama Allah? Wa khalaqa kulla syai'in faqaddaruha takdira. Ketika Allah menciptakan apapun yang ada di muka bumi, sudah ditentukan takdir-takdirnya. Pak Jizajir, takdirnya kenapa tinggal di Cipinang? Istrinya yang mana? Kapan meninggal dunia? Kan begitu kan? Sudah ditakdirkan oleh Allah.
Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Kalau Allah sudah menentukan yang buruk, bisa nolak gak? Enggak bisa, pasti akan terjadi. Kita tidak tahu nanti siang apa yang terjadi dengan diri kita. Besok apa yang terjadi dengan diri kita. Minggu depan, bulan depan, apa yang terjadi dengan kita. Sampai 1 tahun ke depan Ramadan kembali menghampiri kita. Syawal masih ada sehat, lebaran, pulang kampung. Ketika pulang kampung terkena musibah. Ada tabrakan, kapalnya tenggelam, pesawatnya jatuh. Ya, kemudian ada yang meninggal dunia. Takdir dari Allah, bisa nolak gak? Enggak bisa. Semua sudah ditentukan takdir-takdirnya. Ternyata diri kita ditakdirkan oleh Allah Syawal pulang. Ketika pulang ke Jakarta, kecelakaan. Bisa nolak gak? Takdir yang buruk tidak bisa ditolak. Takdir yang baik pun sudah ditentukan oleh Allah. Pak, takdir yang buruk yang akan menimpa kepada kita bulan yang akan datang, minggu yang akan datang, bisa dirubah oleh Allah menjadi takdir yang baik dan keselamatan buat kita. Asal, fiha yutraku kullu amrin hakim amram min indina. Kata Allah ini, fiha pada malam itu, malam Al-Qadar, Allah akan merubah takdir-takdir seseorang yang tadinya kecelakaan, musibah, dirubah oleh Allah menjadi keselamatan. Yang ngerubah siapa? Yang ngerubah Allah atas permintaan hambanya yang bangun minta keselamatan di malam Lailatul Qadar. Kita tidak tahu kita ke depan ada apa. Makanya kenapa Lailatul Qadar itu datang di antara Ramadan dengan Ramadan yang akan datang. Jadi kita minta kepada Allah keselamatan sampai datangnya Ramadan yang akan datang. Sehingga takdir-takdir yang jelek diganti sama Allah berdasarkan permintaan hambaku yang tadi malam Lailatul Qadar dia bangun dan minta keselamatan kepadaku. Akan aku selamatkan dan akan aku jaga keselamatannya dunia ataupun kelak di akhirat. Jadi sahabat itu ini yang termotivasi supaya mereka bisa begadang. Ibu boleh enggak menjemput Lailatul Qadar di rumah? Boleh. Bapak di masjid lah Pak. Ya, pada malam yang ganjil ke masjid ke sini, bawa bantal, bawa kasur. Mau ngapain Pak? Itu mah pindah tidur. Kalau buat ganjil boleh enggak Pak? Boleh. Ya semalaman di malam yang ganjil hadirkan Allah di hadapan kita. Allah itu ada di hadapan kita. Hadirkan malaikat, tanazzalul malaikat itu ada di hadapan kita. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak bangun, rugi kata Nabi. Aku datangkan Ramadan keistimewaan buat kalian. Aku datangkan malam Lailatul Qadar buat kalian supaya mulia. Ternyata kalian sia-siakan. Rugi umatku yang tidak memanfaatkan peluang waktu yang begitu berharga. Kemudian lewat begitu saja. Ya Pak, coba kalau mereka paham malam-malam ganjil itu Allah menurunkan malam Lailatul Qadar Pak. Saya yakin masjid ini penuh. Karena mungkin gak paham. Ya mungkin karena gak tahu, Ustaz kalau saya kan pulangnya Ustaz kadang-kadang seminggu sebelum lebaran. Udah pesen lagi Ustaz tiketnya. Jadi bagaimana Ustaz kalau di kereta api saya tuh, ya berdoa, boleh kan Pak? Boleh. Silahkan Pak dimanapun. Ibu di rumah, cuma ya kalau kita mabit di masjid, kita itikaf, kita datang malam Lailatul Qadar, ini matiin. Apa ini? HP, matiin HP. Sekarang sudah simpankan. Simpan, kita hanya berhubungan dengan Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah sampai terakhir. Apa kata para malaikat? Orang yang bangun berdoa, berzikir, mohon ampun kepada Allah, meminta kepada Allah, dan dia semalam tidak tidur, dia bermalam dengan Allah dan nabinya. Coba iman sekalian. Mampukah kita? Siapin kopinya. Siapin makanan kecilnya. Boleh kan Pak? Boleh, silahkan. Sampai dia bangun, subuh tiba, apa kata para malaikat?
Dan Allah pun memberikan keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Kata Allah disampaikan oleh para malaikat. Keselamatan buat kalian yang tadi malam bangun sampai pagi hari ini. Kenapa menyebutkan selamat? Karena mereka permintaannya diijabah oleh Allah. Dicatat oleh seluruh malaikat. Dosa-dosanya dihapuskan. Takdir yang baik kita tinggal sambut untuk ke depan. Sampai datang malam Lailatul Qadar tahun depan. Tuh. As-Shaim. Ramadan baina Ramadan. Allah antara Ramadan dengan Ramadan yang akan datang menghapuskan dosa-dosanya dan memuliakan hamba-hambanya. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran. Mudah-mudahan ikhwati iman sekalian Allah memberikan kesehatan, kesempatan. Ya Pak ya, ayo makmurkan masjid, hidupkan bulan Ramadan. Kemudian meriahkan buat diri kita. Pada malam Lailatul Qadar itu saya tidak akan tidur. Saya bangun melek. Ustaz kalau tiduran boleh gak? Boleh kalau tiduran. Kalau tidur beneran jangan. Ya Pak ya bangun lagi begitu kan. Udah. Ya kalau ada yang begini-beginian gitu. Pak kenapa pegel? Pijitin Pak. Temennya pijitin. Ya bawa minyak angin, minyak gosok apa kayak Pak ke masjid gitu kan. Jadi kalau di tahun itu suka ada yang bawa tim apa namanya Pak? Bekam. Tim bekam Pak. Wah gitu. Masuk angin sama udah dibekam gitu. Ustaz kan gak tidur semalaman. Habis sahur bagaimana? Ya sholat subuh dulu. Habis subuh berzikir, berdoa, baca Quran. Habis itu baru tidur. Tidur jam 7 ya Pak ya. Menjelang jam 10. Jangan semalaman begadang. Habis subuh tidur, bangun zuhur, zuhur, sholat, mandi, sholat. Habis sholat, mandi, zuhur, tidur lagi. Bangun asar, sholat, terus mandi, kemudian tidur lagi. Kenapa? Ini buat naur. Apa naur itu apa? Buat bayar. Buat bayar tadi malam begadang. Iya, gak apa-apa tidur ya. Qailullah boleh tidur siang enak itu Pak ya. Habis zuhur begini ya tidurnya menghadap ke kanan begini. Pakai ini nih begini qailullah. Tapi qailullahnya ya setengah jam 1 jam. Sampai asar itu bukan qailullah. Itu moyo sampai begini tidurnya. Silakan Pak ya. Ini Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Mudah-mudahan ya Allah tahun ini maksimal ibadah saum kita, maksimal tarawih kita, maksimal berzikir, berdoa, istighfar, baca Al-Qur'annya. Dan ya Allah pada bulan Ramadan itu Engkau menghapuskan dosa-dosa kami, ya kehilapan-kehilapan kami. Dan ya Allah muliakan diri-diri kami, pribadi-pribadi kami seperti Engkau memuliakan Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Maka Allah akan mencatat diri kita dalam keadaan kata Allah setelah mendapatkan malam Lailatul Qadar lebaran datang maka disebut Idul Fitri. Kenapa Idul Fitri? Kembali kepada suci berarti diri kita bagaikan bayi yang baru lahir tidak punya dosa sedikit pun. Siapa? Insya Allah. Mudah-mudahan disehatkan semuanya ya Pak ya. Demikian ikhwatiman sekalian yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan menjadi ilmu pendorong untuk kita beramal solih, melaksanakan ibadah secara maksimal di bulan suci Ramadan dan insya Allah menjadi amalan solihah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.